Setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Di segmen kali ini kita akan memberitahukan fun fact yang mungkin kalian dari wajah-wajah kalian pasti nggak tahu. Iya ya. Ini wajah-wajah kayak masa sih gitu kan ya. Langsung aja jadi teman-teman nanti bisa cross check benar atau tidak fun fact-nya. Langsung aja fun fact pertama. Saatnya fun fact. The Massive sering di-ban sama festival-festival musik karena selalu jadi pemenang. Bener ya? Benar atau tidak? Ini sering banget ya, ini gosip-gosip di media sosial udah ngomongin ini. Benar atau tidak? Ya dulu sampai disuruh berhenti ikut band competition. Yang kita ingat tuh dulu almarhum ini ya, Mas Ben Sleo. Oke. Dia bilang udahlah kamu menang terus, bikin album, bikin karya dong gitu. Bahkan katanya kalau mau ikut festival harus gonta-ganti nama ya? Iya, karena waktu itu untuk mengelabui. Untuk mengelabui orang lah gitu. Jadi yang penting kita juara gitu. Yang penting juara, nggak apa-apa. Kalau saran buat The Massive nggak apa-apa gonta-ganti nama band. Yang penting nggak gonta-ganti nama yayasan dapur. Fakta kedua. Band The Massive terbentuk karena ibu-ibu ngerumpi di tukang sayur. Itu maksudnya gimana nih? Coba boleh dikasih tahu. Nih fun fact nih. Ya, jadi 2003 tuh pas kita kebentuk sebenarnya yang awal udah kenal tuh kan Rian, Kiki sama Rama gitu kan. Dia memang udah punya band tapi keluar dari band itu dan pengen bentuk band baru. Nah akhirnya mereka cari basis sama drummer ya kan. Nah terus si mamanya Rian ini kan ya biasa ibu-ibu di kampung itu kan biasanya kalau ada tukang sayur lewat udah pakai gerobak gitu kan tuh ngumpul tuh ibu ini ngumpul tuh. Terus mamanya Rian nanya tuh di tukang sayur itu ada beberapa ibu-ibu, anakku lagi bikin band tuh, lagi nyari pemain bass sama pemain drum. Ibunya si Rai nyaut, wah saya aja, anakku tuh bisa main drum, bisa main bass. Nah, oh gitu Bu, yaudah kita temuin aja tuh anaknya. Ketemulah si Rai. Jadi fun fact juga, Iya. Kita kan tinggal di situ tetangga ya? Semuanya. Enggak, aku Rian sama Rai, tetangga belakang rumah gitu. Tapi selama kita tinggal situ nggak pernah kenal. Gak pernah kenal. Baru kenal pas pertama kali bikin band. Gara-gara mama-mama tadi. Gara-gara mama-mama itu. Karena kita introvert semua nih. Jadi jarang keluar rumah. Iya, kita jarang main keluar main. gitu. Setelah ibu ngerumpi pada ketemu. Akhirnya dikenalin. tiba-tiba Rai datang ke rumah. Iya. Kayak gue disuruh nyokap gue kesini gini. Itu lucu banget. Akhirnya iya kita mau bikin band nih. Maksudnya dari awal memang kita mau bikin band serius kan. Iya. The Massive maksudnya bukan serius. Oh iya. The Massive. Yes, The Massive. Beda band itu. Beda band. Saya emang udah niat mau pengen bikin band yang memang untuk punya lagu sendiri dan lain. Tapi juga saat itu kita membutuhkan pemain bass dan drummer. Akhirnya datanglah Rai, terbentuklah di teras rumah di sebuah gang kecil di Ciledug itu. Oke. Jadi emang bener dari obrolan ibu-ibu di tukang sayur ya? Bener, itu bener banget. Oh, ini namanya Gang Kamboja. Gang Kamboja. Bahaya Kamboja. Kamboja itu tuh yang... Oke. Tapi gambarnya menarik ya. Kayak kenal ibu siapa gitu ya. Fakta berikutnya. Oke. Ada satu orang personil yang sering bikin teman-temannya ngungsi karena mandinya lama. Dan dia adalah Wahyu. Oh, mas-mas yang ini. Gimana yang sekamar sama saya? Saya bisa jawab. Coba silakan. Mungkin itu bukan teman-temannya ya, tapi cuma Rama kayaknya. Iya. Karena saya bertahun-tahun dulu sekamar sama Wahyu kalau tur gitu. Kalau sekarang kita udah kamar sendiri ya. Saranjang. Nah, terus enggak juga. Karena mandinya lama. Jadi kalau mandi lama banget. Seberapa lama? Lama itu kan relatif tuh. Gimana? Gimana? Biar yang bersangkutan yang jelas. Maksudnya gini mas, kalau coba teman sekamar nih. Saya mandi tuh nggak boleh keduluan Wahyu. Kalau keduluan Wahyu, saya paling disisain 5 menit lah sebelum berangkat ke panggung. Oke, saking lamanya 5 tuh. menit tuh paling lama kayaknya 3 menit paling. Nggak, maksudnya mas kalau di hotel kalau mandi jangan sekalian bersih-bersih mas gitu. Gue juga nggak ngerti mungkin ya. Dia ngapain gue nggak tahu.
nggak afdol aja gitu kayak gua, kan pakai aku kan pakainya sabun batang. Ya. Gitu. Jadi kan susah ngeluarin sabunnya kan. Jadi harus Tapi ya nggak Tapi kan kalau selama mau itu sejam juga gitu kan sih. lah, ribet Berapa menit sih ngomong-ngomong lamanya itu berapa menit? ya 25 menit lah, 20 menit. Kalau buat Lama ya? cowok sih terhitung lama ya segitu. Lama. Ya buat sih. cowok itu lama ya. Karena kan cepatnya cowok 1 menit kan biasanya. Set, udah kelar. Beda sama Rian, dia cepet banget kalau mandi. Berapa menit, Iya, Rian? biasanya dia orangnya kering, temboknya yang basah. Saking cepetnya. Saking cepetnya. Ya. Lagi. Boleh. Kayak berasa masuk ke pintu mall gitu. Kan kalau masuk, oh udah di dalam ya. Kayak gitu tuh sama tuh kayak oh udah mandi ya. Sampai sekarang masih pakai sabun batang? Masih. Karena nggak cocok pakai sabun cair. Disuruh dokter pakainya sabun Oh batang. disuruh dokter? Iya. Kenapa? Nggak cocok. Alergi ya? Alergi. Oh, alergi sama yang cair-cair tuh dia. Sama zaman sekarang emang banyak yang cair gitu ya. Oh iya, berarti nggak alergi sama uang cair itu? Mbak kesini aja Mbak. Saya yang bahaya, Mbak dengan saya. Mbak di sini kerja, saya Mbak cuma panelis. Berikutnya. Oke. Wes. Rian. Si vokalis paling berantakan dan kalau cuci muka buat barusan kamar dia mandi jadi becek. Nah itu barusan tadi nih gue ngomongin nih. True. Enggak kan muka kan di sini. Gimana sih? Cuci mukanya gimana? Gitu. Kan dia ke samping. Hah? Kan ini muka nih. Sri Mulat ya Anda ya? Enggak. Gimana sih? Airnya muter gini. Gue baru tahu air bisa cari muka. Gue kira pejabat doang. Ayo lagi. Next berikutnya. Wah ini dia nih. The Massive pernah terdampar 2 minggu di Surabaya. Nggak punya duit, akhirnya kalau malam ngamen di kafe-kafe biar dapat makan. Ini bener. Tahun berapa ini? Ini 2006. 2006. Oh. 2006. Bayangin deh, 2 minggu di Surabaya terdampar. Ada yang bawa sabun batangan. Repot tuh pasti itu. Repot. Yakin. Dia yang paling repot nih mas ini. Gimana? Kita pernah ya tertipu lah sama satu event gitu ya, IO sama gitu ya. ada IO gitu, dia bilangnya kita akan main di beberapa tempat, pas sudah sampai sana, waktu fiktif, nggak ada acaranya, pokoknya intinya ternyata itu acaranya fiktif lah gitu, dan akhirnya karena kita sudah sampai sana, mau nggak mau kan kita harus bertahan nih, Iya. karena kita emang yang pertama kita nggak ada uang juga untuk balik, jadi akhirnya selama 2 minggu itu kita gimana caranya bisa dapat makan. Nah, dapat makan adalah kita main di kafe-kafe, main di antara band reguler. Iya, band reguler. Jadi kan band Di antara band reguler? Iya, kan reguler kan biasanya kan ada istirahat sesinya. setengah jam tuh. Iya, nah, kita iya. main kita main 5 lagu tuh selama setengah jam. Nah, yang penting dapat makan aja gitu. Tapi karena setiap kita main ternyata si kayak manajernya suka sama kita, akhirnya kita dikasih makan banyak gitu setelah itu. Kalau siang, karena kita nggak punya uang, jadi kita makannya itu beli cat rice. Cat rice. Nasi kucing. Cat rice. Yes, I know. Cat rice. Nasi kucing itu kan murah banget. Ya. Nah, kita makan paling beli 2-3 bungkus gitu. Kita makan bareng-bareng. Gitu. Nah, Lalu tinggalnya di mana? ini lucu juga. Oke. Jadi waktu itu kita sempat ada main di satu acara di apa namanya? Cak Durasim. Nah, Oke. itu kayak Taman Budaya. Taman Budaya, ya. Itu. Nah, yang menjadi penanggung jawab Cak Durasim itu suka sama penampilan kita juga lagi-lagi. Akhirnya kita melas lah gitu ya. Ini kita lagi bingung cari tempat nih untuk tinggal. Ya udah di sini aja gitu. Akhirnya di situ. Akhirnya di mes ya kita tidurnya dipakai apa? Yang tikar yang dari rotan itu. Rotan ya, tikar ya. Iya, udah kita kayak ikan asin tuh di situ tuh bareng-bareng. Luar biasa. Kita bisa pulang Bantuan teman-teman. ada bantuan teman Ada yang jual handycam, Jual laptop. untuk kita bisa kita pulang. beli tiket kereta pulang. kereta ekonomi dari Surabaya Jakarta. Ingat kan kalau Iya. ekonomi zaman dulu kan kita udah nggak dapat tempat duduk. Jadi duduknya di tengah-tengah itu. Iya. Jadi kalau misalnya lagi Ada yang jualan. ada yang jualan ya udah nasi kanaya kita dilangkahin. Dilangkahin. Zaman dulu Kita dilangkahin. Iya kan boleh masuk ke dalam kereta waktu itu. Boleh ya, betul. Luar biasa perjuangan The Massive. Wow. Luar biasa. Keren. Oke. Ada potongan
klip yang menarik. Seorang Surya Insomnia ya pernah bilang dulu kalau ada nama The Massive di festival, bandnya Surya pasti mengundurkan diri karena sudah pasti The Massive yang menang. Nah, kita juga baru tahu kalau Surya itu dulu juga ikutan band competition juga sama. Oh. Jadi dulu tuh kita nyebutnya festival band. Ya. Kalau sekarang kan festival kan beda ya, Beda, festival musik gitu. ya. Tapi kalau dulu tuh kita nyebutnya festival band. Kita juga baru tahu kalau ternyata Surya Insomnia tuh sempat ikutan festival band yang ada The Massive juga. Kalau nggak salah dia dulu di Bekasi ya. Bekasi, band Bekasi. Oh, band Dan memang kita juga dulu sering banget tuh kalau festival band tuh kalau nggak di Bekasi, Jabodetabek lah ya. Depok, Tangerang itu tuh daerah-daerah festival tuh biasanya. Ada cuplikannya kan? Kalau yang Ini ada cuplikannya. Ada. Oke, langsung kita lihat yuk. Festival The Massive bro. Gue sih nganggap dia musuh, cuman dia nganggap gue kayak band-band apa lagi. Pokoknya dulu lo kalau tahu ya festival musik ada The Massive udah pada mundur pokoknya. Jago tuh. Jago banget. The Massive tuh biangnya festival musik banget. Oh iya? Gue parah. Tapi lagunya nggak menunjukkan skillnya dia ya? Iya itu kan udah komersil. Kalau kita ngomongin mainstream ya Iya. mainstream gitu. Dia bukan lagu apaan dulu? Dia bisa mash up Boy End of the Road di mix sama apa gitu, di medley. Oh. Jago banget anak-anak The Massive, sumpah gue ngabong. Jadi kalau ada festival apa, pesertanya ini ada The Massive, udah nggak usah, mendingan mundur. Pasti dia yang menang. Luar biasa. Apa rasanya ketika dulu menjadi macan festival dan hari ini pengen global? Itu dia. Memang kita itu dulu, nih bukannya ini ya. Dulu tuh karena kita tuh ketika pengen sesuatu memang fokus banget kan. Jadi kenapa kita dulu menang festival? Karena hidup kita itu hanya latihan doang isinya. Betul. Jadi habis sekolah, pulang sekolah, kita tuh kalau di teman-teman yang seumuran kita atau yang memang di zaman itu ya, itu kan pasti kalau nggak nongkrong di mana. Tahu kita tuh habis pulang sekolah ngumpul di rumah, latihan bareng. Okay. Dari jam 3 sore tuh sampai malam tuh ngumpul tuh, ngulik lagu. Jadi habit kita itu dulu walaupun masih amatir di zaman itu ya, kita udah punya schedule latihan yang memang tetap. Jadi Rabu dan Jumat itu latihan di studio. Nah, hari Senin, Selasa, Kamis itu ngumpul di rumah ngulik. Sabtu Minggunya ikut festival band. Dan itu rutin sampai bener-bener kita masuk ke industri itu tahun 2007. Dan kita juga masuk ke industrinya juga lewat festival band juga. Kebetulan kita waktu itu ikut satu ajang pencarian bakat namanya Live Wanted waktu itu, dan waktu itu diikuti sama 3.000 band seluruh Indonesia. Hadiah waktu itu kita memang ngincernya rekaman di musika, kontrak rekaman di musika. Juara satunya itu dapat, waktu itu kalau nggak salah dapat mobil, dapat uang gitu ya. Tapi kita yang fokusnya adalah ini kita harus masuk ke musika nih karena kan waktu itu kan memang band-band musika kan besar-besar saat itu ya. Dan ternyata kita ikutan jadi juara satu nasional. Akhirnya dia kontrak sama musika gitu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi nih Mas. Pernah berantemnya hebat gitu, pernah? Oh, yang ini sudah punya rumah, yang ini punya. Dari mana, Mas? Itu rumah itu? Ya dari The Massive lah. Oh, gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.